Mobil naik, napas turun. Kendaraan itu alat, bukan tanda sukses. Cicilan kecil itu umpan, bukan kebaikan. Kerja keras cuma buat bayar alat ke tempat kerja. Kelihatan naik kelas, hidupnya dikunci. Coba jujur sebentar. Kenaikan hidup hari ini diukur dari apa? Gaji, tenang hidup, atau kendaraan di parkiran? Lucu ya. Orang bisa stres tiap bulan, tapi begitu motor baru nongol, langsung dibilang, wah, naik kelas. Padahal yang naik seringnya cuma cicilan. Hidupnya turun pelan-pelan. Kendaraan hari ini bukan lagi alat, sudah jadi identitas. Motor lama dianggap gagal, mobil lama dibilang belum sukses. Naik kendaraan baru sama dengan bukti kerja keras, katanya. Padahal banyak orang naik kendaraan bukan karena hidupnya siap, tapi karena gengsi nggak mau ketinggalan. Dan di titik itu kredit datang kayak sahabat palsu. DP kecil, cicilan ringan, nggak kerasa. Kalimat favorit sistem, ringan itu cuma di awal, yang berat itu napas di tengah jalan. Logika jalanannya gini, kalau sesuatu bikin hidup makin sempit, itu bukan kemajuan, itu pindah beban. Tapi kredit kendaraan dijual sebagai normal, sebagai kewajaran, sebagai jalan hidup orang dewasa. Padahal cicilan kendaraan itu beda sama cicilan rumah. Rumah ditempati, kendaraan dipakai buat kerja. Ironisnya banyak orang kerja keras cuma buat bayar kendaraan biar bisa kerja lagi. Kerja, bayar cicilan, kerja lagi. Muter di situ aja. Dan jangan salah, kendaraan itu nilainya turun tiap hari, baru keluar dealer nilainya sudah berkurang. Tapi cicilannya tetap. Yang susut itu nilai, yang konsisten itu tagihan. Dan yang paling sarkas, kendaraan sering dianggap aset. Aset dari mana? Nggak bisa dijual cepat tanpa rugi, nggak bikin uang masuk, malah bikin biaya jalan terus. Bensin, servis, pajak, asuransi, semua jalan bareng cicilan. Tapi karena kelihatan, karena bisa dipamerkan, kendaraan jadi simbol keberhasilan palsu. Orang-orang yang hidupnya ngos-ngosan tetap dipaksa tampil naik. Dan kalau ada yang nolak kredit, langsung dibilang, ah nggak berani, ah kurang ambisi. Padahal ini bukan soal berani, ini soal sadar kemampuan. Sebelum kita bilang cicilan kendaraan itu wajar, mungkin perlu ditanya satu hal sederhana. Apakah kendaraan ini benar-benar bantu hidup kita? Atau cuma bikin kita kelihatan naik sambil hidupnya turun pelan-pelan? Cicilan kendaraan sudah jadi normal baru. Sekarang coba lihat sekitar, tetangga, teman kerja saudara. Mayoritas kendaraan yang lewat itu bukan lunas, tapi kredit. Dan itu dianggap wajar, bahkan kalau nggak kredit malah dianggap aneh. Logika jalanan bilang gini, kalau utang sudah dianggap normal, yang abnormal itu orang yang mikir panjang. Cicilan kendaraan hari ini dipaketkan rapi, DP kecil, tenor panjang, angsuran masuk akal. Masuk akal buat siapa? Buat sales, iya. Buat lembaga pembiayaan jelas. Buat hidup orang biasa, belum tentu. Coba hitung kasar, motor kredit 1,5-2 juta per bulan. Mobil bisa 3-6 juta. Di atas kertas kelihatan masih sanggup. Tapi hidup bukan cuma kertas. Masih ada bensin, parkir, servis, pajak tahunan, asuransi, kalau mobil, dan semua itu tidak masuk simulasi cicilan. Yang ditunjukkan cuma angka manis. Yang pahit disuruh ngerasain sendiri. Orang UMR paling sering kena jebakan ini, karena cicilan kelihatan kayak satu-satunya jalan, transport umum ribet, motor lama sering rewel. Tekanan kerja minta penampilan profesional. Akhirnya kredit dipilih bukan karena siap, tapi karena terdesak. Dan disitulah manipulasi halus bekerja. Kredit kendaraan bukan dijual sebagai utang, tapi sebagai solusi hidup. Biar nggak capek, biar kelihatan rapi, biar naik kelas. Padahal yang naik cuma beban tetap bulanan. Masalahnya bukan di cicilan doang, masalahnya di ketidakjujuran sistem. Orang disuruh mikir cicilan, tapi nggak diajak mikir masa depan. Tenor panjang bikin orang ngerasa aman nih. Padahal makin panjang, makin lama hidup dikunci. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, setengah dekade hidup sudah di booking dari awal. Belum lagi kalau hidup berubah, sakit, pindah kerja, PHK, cicilan tetap jalan. Kehidupan boleh goyah, tagihan nggak peduli. Dan lucunya, lingkungan sering ikut menekan. Teman pamer kendaraan, keluarga nanya, kapan ganti? Seolah kendaraan itu penanda umur, penanda berhasil. Padahal banyak orang yang kelihatan naik tapi tiap bulan boncos. Uang masuk cuma numpang lewat, langsung disedot cicilan. Hidup jadi reaktif, kerja buat nutup lubang, bukan buat bangun masa depan. Dan di tahap ini, kendaraan bukan lagi alat bantu, tapi penentu nasib bulanan. Ini baru peta permukaan. Belum kita buka boroknya. Di bagian berikutnya, kita bongkar satu persatu. Kenapa cicilan kendaraan lebih mirip jebakan rapi daripada solusi?
Kendaraan turun nilai, cicilan tetap naik. Disinilah kebohongan paling rapi bekerja. Cicilan kendaraan dijual, seolah ini investasi. Padahal dari hari pertama keluar dealer, nilainya sudah turun. Bukan turun pelan, turun langsung. Tapi cicilan tetap penuh, tetap disiplin, tetap minta dibayar. Ini logika paling sarkas. Barang makin lama makin murah, utang makin lama makin mahal. Dan sistem tahu itu. Makanya cicilan dibikin panjang. Tenor panjang itu bukan kebaikan, itu jebakan waktu. Supaya orang lupa kalau hidupnya sedang dikunci. Belum selesai di situ. Masuklah biaya tersembunyi yang jarang dibahas di awal. Asuransi, denda telat sehari, biaya administrasi, biaya ini, biaya itu, sedikit-sedikit, tapi konsisten. Akhirnya orang bayar lebih mahal dari harga kendaraan aslinya. Dan yang lebih pahit, kendaraan dianggap aset. Padahal secara ekonomi jalanan itu liabilitas. Aset harus bikin uang datang. Kendaraan makan uang tiap bulan, bensin naik, servis rutin, onderdil mahal. Dan semua itu terjadi sambil nilai kendaraan terus turun, boncos dua arah. Tapi kenapa orang tetap masuk? Karena gengsi dipelihara. Budaya pamer bikin orang merasa tertinggal kalau nggak ikut kredit. Sosial media penuh kendaraan baru, caption sukses, foto kunci mobil yang nggak kelihatan, rekening kosong, stres bulanan, hidup ketarik cicilan. Ini manipulasi paling halus. Orang miskin dipaksa tampil elit, bukan buat kenyamanan tapi buat pengakuan. Dan lingkungan ikut memaksa datang ke acara keluarga kalau kendaraannya itu-itu aja, langsung jadi bahan omongan, seolah nilai hidup ditentukan roda. Padahal realitanya banyak orang terlihat mapan tapi hidupnya rapuh, sedikit telat gaji, panik, sedikit sakit, kelabakan, sedikit kebutuhan darurat langsung pinjam. Karena uang sudah dikunci cicilan, ini bukan kebodohan individu, ini sistem yang sengaja dibuat. Kredit kendaraan bukan dirancang buat bikin orang merdeka, tapi buat bikin orang terikat kerja, terikat penghasilan, terikat gaya hidup, supaya orang nggak berani berhenti, nggak berani istirahat, nggak berani ambil risiko karena ada tagihan yang harus diselamatkan. Dan di titik ini, kendaraan sudah bukan lagi alat transportasi. Dia berubah jadi penjaga kandang. Kelihatannya maju, tapi geraknya dibatasi. Bagian selanjutnya, kita bakal ngomongin dampaknya ke hidup orang biasa. Bukan teori, tapi kenyataan pahit sehari-hari. Punya kendaraan tapi hidup makin sempit. Sekarang kita turun ke tanah. Bukan teori, bukan simulasi cicilan. Hidup orang biasa, gaji UMR, kerja 6 hari, jam masuk pagi, pulang malam. Di kondisi ini, cicilan kendaraan bukan angka. Dia penentu hidup. Tanggal gajian, uang belum dingin sudah kepotong cicilan. Belum bensin, belum parkir, belum makan siang. Kalau hujan deg-degan. Kalau mogok panik. Kalau servis stres. Bukan karena kendaraannya rusak, tapi karena uangnya tipis. Ironisnya, kendaraan dibeli katanya buat mempermudah hidup, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Hidup jadi penuh perhitungan. Mau sakit mikir biaya, mau izin kerja mikir cicilan, mau ambil cuti mikir setoran. Kendaraan ada, tapi kebebasan hilang. Banyak orang akhirnya hidup dari gaji ke gaji, tanpa tabungan, tanpa dana darurat. Sedikit kebutuhan mendadak langsung pinjam. Dan disinilah lingkaran setan bekerja. Cicilan kendaraan bikin hidup mepet. Hidup mepet bikin orang cari utang lain. Utang lain bikin hidup makin sempit. Satu keputusan beranak pinak jadi masalah. Yang paling kejam, tekanan mentalnya, tidur nggak nyenyak, mikir tanggal jatuh tempo, mikir denda, senyum di luar, gelisah di dalam. Tapi karena kendaraan kelihatan, orang lain mengira hidupnya baik-baik saja. Padahal banyak orang yang tiap hari kerja cuma buat mempertahankan cicilan. Bukan buat naik kelas, bukan buat berkembang, sekadar bertahan. Dan lucunya, kalau kendaraan itu akhirnya dijual karena nggak sanggup bayar, ruginya double, harga jatuh, nama kena, mental kena. Sementara sistem tetap jalan, orang biasa sering disalahkan, dibilang kurang pintar, kurang ngatur uang. Padahal sejak awal permainannya sudah berat sebelah, cicilan ditawarkan tanpa ngajarin konsekuensi. Yang penting akad, yang penting tanda tangan. Setelah itu, silakan berjuang sendiri. Di tahap ini, banyak orang sadar satu hal pahit. Kendaraan yang katanya bikin hidup naik, ternyata cuma bikin hidup nempel di tempat. Kerja terus tapi nggak kemana-mana. Bagian terakhir nanti bukan buat ngasih solusi manis, bukan buat ceramah, cuma ajakan mikir. Apakah semua yang terlihat naik beneran membawa hidup ke atas? Naik kendaraan bukan berarti naik hidup. Sampai di sini bukan berarti semua cicilan kendaraan itu salah, bukan itu poinnya. Yang jadi masalah adalah kebohongan yang dibungkus rapi. Kendaraan dijual seolah tanda naik kelas, padahal seringnya cuma pindah beban dari rasa minder ke tagihan bulanan. Logika jalanannya sederhana. Kalau sesuatu bikin tidur nggak tenang, itu bukan kemajuan. Kita jarang jujur sama diri sendiri. Banyak keputusan diambil bukan karena siap, tapi karena malu. Malu dibilang belum naik, malu kelihatan tertinggal, malu pakai yang lama.
sama, padahal hidup nggak diukur dari roda. Naik kelas itu bukan soal kendaraan, tapi soal ruang bernapas, bisa nolak lembur karena nggak panik cicilan, bisa sakit tanpa takut jatuh tempo, bisa bilang cukup tanpa rasa bersalah. Kendaraan seharusnya bantu hidup, bukan nguras hidup. Dan sebelum tanda tangan kredit, pertanyaan yang jarang ditanya itu simple. Kalau pendapatan berhenti sebulan, kendaraan ini masih aman atau langsung jadi beban? Kalau jawabannya bikin gelisah, mungkin bukan waktunya, bukan karena nggak mampu, tapi karena belum perlu. Di dunia yang hobi pamer, keputusan paling dewasa kadang justru yang paling sepi. Pakai kendaraan lama, naik transport umum, atau hidup sedikit lebih sederhana. Bukan karena kalah, tapi karena sadar arah. Hidup orang biasa itu berat. Jangan ditambah beban cuma demi kelihatan naik. Nggak semua yang kredit itu salah, tapi semua yang nggak mikir panjang pasti bayar mahal. Syes, mungkin setelah video ini kita masih akan lihat kendaraan baru di mana-mana, masih dengar cerita sukses versi pamer, tapi setidaknya kita tahu satu hal, kelihatan naik belum tentu hidupnya naik, dan hidup yang tenang gak pernah butuh pembuktian.